ya. Setiap ada kegagalan, kita bisa mengambil yang namanya hikmah dari semua kegagalan atau kejadian ada sama kita. Prinsip kedua adalah 1000% mulut atau sikap orang lain, bukan kita yang pegang kontrolnya. Ya, jadi kalau ada orang yang menyinggung hati kita atau yang melakukan tindakan sama kita, ya sudah, biarkan saja. Jangan biarkan orang lain menyakiti kita. Dan ini sudah saya dan Pak Alam saya praktekkan beberapa teman-teman yang mempraktekkan, alhamdulillah ini lancar sampai goalnya. Gitu. Jadi kalau ada yang menyinggung kita, jangan biarkan itu jangan biarkan rasa sakit hati itu menyakiti hati kita. Kalau kita tidak mengizinkan ya orang lain atau suatu keadaan menyakiti hati kita, maka kita tidak akan merasa tersakiti. Gitu. Ya, daripada teman-teman mikirin baper, ya mendingan mikirin ngembangin bisnis. Ya, daripada baper, mendingan keluar rumah cus langsung presentasi. Kenapa? Karena baper itu bisa menyebabkan mager. Mager tuh malas gerak. Kalau sudah mager di rumah aja, akhirnya muntaber. Muntaber itu mundur tanpa berita. Gitu ya. Nah, misalnya Mbak Iwat, saya ini ada orang yang gampang baper, ada yang bapernya tipis, ada yang bapernya tebal. Bagaimana? Ya sudah, ingat tujuan teman-teman menjalankan bisnis ini. Ingat tujuannya. Gitu. Ya. Mana yang penting? Tujuannya teman-teman di masa depan atau bapernya? Ya. Ingat. Kenapa? Karena bisnisnya teman-teman berkembang dari kapasitas pemikirannya teman-teman. Kalau teman-teman gampang baper, gampang tersinggung, ya itu bisnisnya nggak akan berkembang. Itu yang saya alami dulu, ya. Ketemu prospek ditolak sudah males, ya toh. Bangun grup nggak sesuai dengan harapan, kita arahkan ke sini, dia ke sana, wes muto, ya. Pulang-pulang ke rumah cerita sama Pak Alam, terus sama Pak Alam cuma dibilangin baca buku. Saya ini cerita butuh solusi, disuruh baca buku, gitu. Solusinya di mana, gitu. Tapi Pak Alam selalu bilang baca buku, baca buku, baca buku. Akhirnya saya ketemu, ya setelah saya baca buku, ternyata bisnis kita berkembang ketika kita juga berkembang secara kapasitas dan secara pemikiran. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Terus cara ketiga adalah segera masukkan input-input positif, ya. Kita tidak usah bikin drama-drama, ya, drama-drama baper. Cukup drama-drama Korea aja yang ada di televisi atau yang ada di view, ya. Kita nggak usah bikin drama kehidupan lagi, gitu ya. Bagaimana caranya? Dekati mentor Anda, ya. Mentor kita ini adalah mentor-mentor yang tulus loh teman-teman, ya. Mentor kita ini tidak dibayar, ya. Kemarin gue pernah Bu Safiti cerita, kenapa dia senang sama komunitas kita? Karena semua materinya gratis, mentoringnya gratis, ya. Karena di luaran sana untuk punya mentor itu bayar per jam, gitu. Ya. Belum ini, butuh ini, seperti itu. Ya. Jadi ketika kita baper, ketika kita ada hambatan, segera dekati mentor Anda. Mentor yang aktif loh ya, bukan yang istilahnya yang hilang entah kemana. Mentor belum tentu sponsor, ya. Jadi mentor yang aktif yang menjalankan bisnis ini. Nah, ingat ya teman-teman, terakhir, baper nggak membuat bisnis teman-teman kemana-mana. Yang ada adalah kemunduran. Jadi teman-teman harus menjadi leader yang kuat, ya. Karena kita hanya bisa disakiti oleh harapan kita. Jadi teman-teman jangan salah menempatkan harapan. Ada satu sifat yang bisa membeli masa depan. Masa depan teman-teman semua ini bisa dibeli oleh satu sifat ini. Teman-teman mau tahu apa? Yaitu satu, tekun. Ketekunan bisa membeli masa depan teman-teman. Ada orang yang berani, iya berani, kalau dia tidak tekun tetap tidak bisa berhasil. Seperti apa tekun itu? Tekun adalah meyakini pilihan kita, ya. Siap menjalani suka dan duka. Kalau ditolak, ya nggak apa-apa, ya. Siap menjalani suka dan duka, terus bergerak walaupun belum terlihat hasilnya. Nah ini teman-teman, seorang tadi malam itu saya banyak ngobrol sama Ceng. Seorang leader adalah terlihat ketika dia terus bergerak dan belum ada hasilnya, ini dia tetap jalan atau mandek. Nah, leader dibentuk dari situ. Kalian jalan, belum ada hasilnya, tetap evaluasinya ke mentor,
ya, konsultasi. Terus jaga selalu mimpi teman-teman ya, sampai mimpi itu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jaga terus ya teman-teman. Ingat katanya Pak Bas ya, mimpi jangan dikurangi, ditambah boleh. Kak Iwet mau nanya. Oh iya, Cik Shirley. Berkenaan dengan mimpi. Iya. Kan selalu ngomong keinginannya apa. Iya. Nah, saya lihat di profilnya Pak Basuki itu keinginan itu kan rendah itunya, frekuensinya. Sedangkan kemauan itu yang tinggi. Nah, itu saya agak bingung bedanya apa ya kemauan sama keinginan. Ya, kalau menurut Pak Basuki, yang saya ingat itu keinginan itu kita belum mempunyai, perasaan belum punya. Tapi kalau kemauan kita sudah ada punya. Contohnya kita mau ingin beli mobil, kita masih belum punya uang, merasa belum punya uang untuk beli mobil. Tapi kalau kemauan, kita sudah ada perasaan punya uang untuk mau beli mobil. Mungkin energinya lebih tinggi dari kemauan. Oke, selanjutnya jadi praktekkan apa yang sudah teman-teman tahu dan fokus sama impian. Karena fokus itu penting ya. Terus jalani dengan kusyuk ya, nggak usah toleh kanan toleh kiri, apalagi melihat pencapaian orang lain. Karena setiap orang berbeda. Saya menganggap berbisnis itu seperti menanam pohon. Memang awal-awalnya kalau kita menanam pohon itulah dari bibit, ya, dari akar. Yang kita kuatin adalah akar. Ya. Kalau akarnya serabut itu kan nggak kuat. Bagaimana kita bisa menciptakan akar itu kayak akar yang gede-gede itu akar apa sih ya? Kayak akar gede-gede ya. Nah, akar yang kuat ini berarti butuh yang namanya air. Hah? Akar tunggal. Oh, Mas Amang berarti kelas biologi masuk ini, ketahuan ini ya. Jadi bagaimana biar akar ini kuat? Disiram matahari sama pupuk ya kan. Ketika akar kuat berarti kan pohonnya tinggi, berarti buahnya banyak. Orang melihat bisnis kita ketika kita ini sudah jadi gitu. Nah, ibaratnya pohon ini kan pasti akan banyak yang menikmati. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisnis awal kita bangun itu seperti menanam sebuah pohon. Jadi saran saya, tanam pohon teman-teman sekarang. Biarkan banyak orang yang menikmati buahnya. Jangan pelit-pelit sama buahnya ya. Buah mangga dikantongin supaya tetangga nggak ngambil, ya kan? Gitu. Cuma dipamer itu dengan pohon-pohon buah mangga. Jadi kata Pak Imam tadi waktu di grup di mana slide group meetingnya, biarkan bisnis ini menjadi saluran berkat buat orang lain ya. Biarkan kita ini hidup menjadi saluran berkat buat orang lain.